Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kucing Storia. Pada video kali ini, kita akan menambahkan satu fitur baru di aplikasi HRIS, yaitu fitur jurnal kerja karyawan. Fitur ini berawal dari request komentar. Bang, tambahin fitur jurnal. Karyawan bisa isi jurnal kerjaan hari ini dan bisa kirim file. Fitur ini dibuat untuk membantu perusahaan mencatat aktivitas kerja harian karyawan dengan lebih rapi, lebih mudah dipantau, dan lebih lengkap karena karyawan juga bisa mengirim file pendukung. Jadi sekarang, selain absensi masuk dan pulang, karyawan juga bisa menuliskan apa saja yang dikerjakan hari ini, hasil pekerjaannya seperti apa, apakah ada kendala, dan apa rencana pekerjaan berikutnya. Fitur ini sangat berguna untuk tim HR, atasan, supervisor, maupun manajemen. Karena aktivitas karyawan tidak hanya terlihat dari kehadiran saja. Kadang karyawan hadir, tetapi perusahaan juga perlu mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilakukan selama hari itu. Dengan adanya jurnal kerja, laporan harian menjadi lebih tertata. Karyawan tidak perlu lagi mengirim laporan manual lewat chat satu persatu. Semua bisa dicatat langsung di dalam aplikasi. Sekarang, kita mulai dari halaman utama aplikasi. Setelah login, pengguna akan masuk ke dashboard HRIS seperti biasa. Di sidebar menu, sekarang tersedia menu baru yaitu jurnal kerja. Menu ini bisa digunakan oleh karyawan untuk mengisi jurnal hariannya. Untuk HR, admin, atau atasan, menu ini juga bisa digunakan untuk memantau jurnal yang sudah dikirim oleh karyawan. Kita klik menu jurnal kerja. Di halaman ini, pengguna akan melihat ringkasan jurnal kerja. Ada informasi total jurnal, jumlah jurnal yang sudah selesai, jurnal yang masih proses, dan jurnal yang terkendala. Ringkasan seperti ini memudahkan atasan atau HR untuk melihat kondisi aktivitas karyawan secara cepat. Misalnya, dalam bulan ini ada berapa jurnal yang sudah selesai, berapa pekerjaan yang masih berjalan, dan berapa yang mengalami kendala. Di bagian atas juga tersedia filter bulan. Jadi pengguna bisa memilih periode tertentu, misalnya Juli tahun 2026, Agustus tahun 2026, atau bulan lainnya. Selain filter bulan, tersedia juga filter status. Status ini berguna untuk memisahkan jurnal berdasarkan kondisi pekerjaannya. Ada status selesai untuk pekerjaan yang sudah tuntas. Ada status proses untuk pekerjaan yang masih dikerjakan atau belum selesai sepenuhnya. Ada status terkendala untuk pekerjaan yang mengalami hambatan. Dan ada status draft untuk jurnal yang belum ingin difinalkan atau masih ingin disimpan sementara. Selain itu, tersedia juga kolom pencarian. Dengan kolom pencarian ini, pengguna bisa mencari jurnal berdasarkan nama karyawan, judul pekerjaan, aktivitas, atau kata kunci tertentu. Misalnya, HR ingin mencari jurnal tentang payroll. Tinggal ketik payroll. Kalau atasan ingin mencari jurnal tentang absensi, tinggal ketik absensi. Maka data yang sesuai akan tampil. Sekarang kita coba sebagai karyawan. Karyawan klik tombol isi jurnal. Setelah tombol diklik, akan muncul form pengisian jurnal kerja. Di form ini, karyawan bisa memilih tanggal jurnal. Biasanya tanggal akan diisi sesuai hari ini, tetapi tetap bisa disesuaikan jika diperlukan. Kemudian, ada pilihan status. Untuk pekerjaan yang sudah selesai, pilih status selesai. Kalau pekerjaan masih berjalan, pilih proses. Kalau pekerjaan mengalami hambatan, pilih terkendala. Dan, kalau catatan masih ingin disimpan sementara, pilih draft. Selanjutnya, karyawan mengisi judul pekerjaan. Judul ini sebaiknya dibuat singkat tetapi jelas. Misalnya, input data absensi karyawan, rekap dokumen kontrak, follow up kandidat, validasi data payroll, penyusunan laporan bulanan, atau pekerjaan lainnya. Setelah judul, karyawan mengisi bagian aktivitas hari ini. Di bagian ini, karyawan menuliskan pekerjaan apa saja yang dilakukan pada hari tersebut. Contohnya, karyawan menulis, hari ini melakukan pengecekan data absensi karyawan, memperbaiki data check-in yang belum lengkap, dan mencocokkan data kehadiran dengan laporan dari masing-masing bagian. Bagian ini bisa ditulis lebih detail, supaya atasan atau HR
memahami aktivitas yang dilakukan. Setelah itu, ada kolom hasil atau output. Di bagian ini, karyawan bisa menuliskan hasil dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Misalnya, 12 data absensi berhasil diperbaiki, 3 data masih perlu konfirmasi, dan rekap awal sudah siap untuk dicek oleh HR. Dengan adanya kolom hasil, jurnal kerja tidak hanya berisi aktivitas, tetapi juga menunjukkan output yang dihasilkan. Selanjutnya ada kolom kendala. Kolom ini bisa diisi jika ada hambatan dalam pekerjaan. Misalnya, beberapa karyawan belum mengirim bukti kehadiran. File kontrak lama belum ditemukan. Data kasbon belum sinkron dengan pembayaran terakhir. Atau kendala lain yang membuat pekerjaan belum bisa selesai. Kalau tidak ada kendala, bagian ini bisa dikosongkan atau diisi tidak ada kendala. Kemudian ada kolom rencana besok. Bagian ini berguna untuk menuliskan tindak lanjut pekerjaan. Misalnya, besok akan follow up karyawan yang belum melengkapi data. Besok akan mencocokkan data dengan finance. Besok akan menyelesaikan rekap final dan menyerahkan ke atasan. Dengan adanya rencana besok, pekerjaan menjadi lebih terarah. Atasan juga bisa melihat apa yang akan dilakukan karyawan pada hari berikutnya. Selanjutnya, ada fitur upload file bukti. Ini menjadi salah satu bagian penting dari fitur jurnal kerja. Karyawan bisa mengupload file pendukung, seperti gambar, PDF, dokumen, atau file lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya, jika karyawan mengerjakan rekap absensi, bisa mengupload file rekap. Jika mengerjakan laporan, bisa mengupload file laporan. Jika melakukan dokumentasi lapangan, bisa mengupload foto bukti. Jika melakukan validasi data, bisa mengupload file pendukung. Dengan begitu, jurnal kerja tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga dilengkapi bukti pekerjaan. Setelah semua data diisi, karyawan klik tombol simpan jurnal. Saat proses berjalan, tombol akan berubah menjadi menyimpan. Ini menandakan bahwa data sedang diproses. Jika berhasil, jurnal akan tersimpan dan langsung muncul di daftar jurnal kerja. Sekarang kita lihat tampilan daftar jurnalnya. Di dalam daftar, setiap jurnal tampil dalam bentuk kard yang rapi. Kard jurnal menampilkan judul pekerjaan, tanggal jurnal, nama karyawan, jumlah file, lampiran, status pekerjaan, dan ringkasan aktivitas. Dengan tampilan seperti ini, pengguna bisa membaca jurnal secara cepat, tanpa harus membuka satu persatu. Jika ingin melihat lebih lengkap, klik tombol detail. Di halaman detail, pengguna bisa melihat informasi jurnal secara penuh, mulai dari aktivitas hari ini, hasil pekerjaan, kendala, rencana besok, dan file lampiran. Jika ada file yang dikirim, file tersebut akan muncul sebagai link. Pengguna bisa klik link tersebut untuk membuka file pendukung. Ini sangat membantu, terutama untuk laporan yang membutuhkan bukti. Jadi atasan tidak perlu lagi mencari file di chat atau folder yang terpisah, karena file sudah melekat langsung pada jurnal kerja. Selain tombol detail, ada juga tombol edit. Tombol ini digunakan jika karyawan ingin memperbaiki jurnal yang sudah dibuat. Misalnya ada salah ketik, ingin menambahkan hasil pekerjaan, atau ingin mengubah status dari proses menjadi selesai. Kemudian ada tombol hapus, jika jurnal memang perlu dihapus, namun untuk keamanan data, karyawan hanya bisa melihat dan mengelola jurnal miliknya sendiri. Jadi karyawan A tidak bisa melihat jurnal milik karyawan B. Ini penting supaya data pekerjaan masing-masing karyawan tetap aman. Sekarang kita lihat dari sisi HR atau admin. Jika login sebagai HR, admin, atau atasan, maka daftar jurnal bisa menampilkan data dari semua karyawan. Dari sini, HR bisa memantau aktivitas kerja harian karyawan. Atasan juga bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi jurnal, pekerjaan apa yang dikerjakan, dan apakah ada pekerjaan yang terkendala. Misalnya, atasan ingin melihat pekerjaan yang statusnya terkendala. Cukup pilih filter status terkendala. Nanti sistem akan menampilkan jurnal-jurnal yang memiliki kendala. Dari sini, atasan bisa langsung mengetahui pekerjaan mana yang perlu dibantu atau ditindaklanjuti. Jika ingin melihat jurnal yang sudah selesai, pilih status selesai. Jika ingin melihat pekerjaan yang masih berjalan,
pilih status proses. Dengan filter ini, pemantauan pekerjaan menjadi lebih mudah dan tidak perlu membaca semua data satu per satu. Fitur pencarian juga sangat membantu. Misalnya, HR ingin mencari semua jurnal yang berkaitan dengan payroll. Cukup ketik payroll di kolom pencarian. Atau atasan ingin mencari jurnal dari karyawan tertentu. Cukup ketik nama karyawannya. Data akan lebih mudah ditemukan, terutama jika jumlah jurnal sudah banyak. Fitur ini juga cocok digunakan untuk banyak jenis perusahaan. Misalnya untuk HRD, bisa digunakan untuk mencatat proses rekrutmen, absensi, kontrak, cuti, dan payroll. Untuk bagian administrasi, bisa digunakan untuk mencatat input data, arsip dokumen, dan laporan harian. Untuk bagian operasional, bisa digunakan untuk mencatat pekerjaan lapangan, kendala teknis, dan dokumentasi kegiatan. Untuk supervisor, fitur ini bisa membantu memantau pekerjaan tim secara lebih terstruktur. Ke depan, fitur jurnal kerja ini masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya ditambahkan approval journal oleh atasan. Jadi jurnal yang dikirim karyawan harus dicek dan disetujui oleh supervisor. Bisa juga ditambahkan fitur komentar, agar atasan bisa memberikan feedback langsung di jurnal. Selain itu, bisa ditambahkan ekspor PDF untuk laporan jurnal bulanan. Bisa juga dibuat reminder otomatis untuk karyawan yang belum mengisi jurnal kerja. Atau dibuat rekap produktivitas berdasarkan jumlah jurnal, status pekerjaan, dan kendala yang paling sering muncul. Jadi fitur ini masih bisa berkembang menjadi sistem laporan kerja harian yang lebih lengkap. Kesimpulannya, pada update kali ini, aplikasi HRIS mendapatkan tambahan fitur jurnal kerja karyawan. Dengan fitur ini, karyawan bisa mencatat pekerjaan harian, menuliskan hasil kerja, menyampaikan kendala, membuat rencana tindak lanjut, dan mengupload file bukti. Untuk HR, admin, dan atasan, fitur ini membantu memantau aktivitas karyawan dengan lebih mudah dan lebih rapi. Jadi, aplikasi HRIS tidak hanya digunakan untuk absensi, cuti, kasbon, dan payroll, tetapi juga bisa menjadi tempat dokumentasi pekerjaan harian. Semoga update ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang belajar membuat aplikasi HRIS sederhana berbasis Google Sheets dan Google Apps Script. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini supaya kita bisa terus membuat tutorial aplikasi sederhana lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.